Hasil pertandingan Liga Spanyol dan Italia. Selamat jalan Ibrahimovic. Ancelotti sedih, Benzema tinggalkan Real Madrid. Efek Messi pergi, PSG kehilangan 1 juta follower Instagram. Lionel Messi diincar Chelsea. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. AC Milan tampil tangguh membekuk tim tamu Hellas Verona dengan skor meyakinkan 3-1 dalam laga pekan terakhir Serie A 2022-23 Senin 5 Juni. Kali ini, 3 gol Milan dicetak oleh Olivier Giroud menit 45 dan Rafael Leao menit 85 dan 90. Verona sempat memperkecil kedudukan melalui Davide Faraoni menit 72. Hasil ini tidak mengubah posisi Milan di peringkat 4 klasemen akhir Liga Italia 2022-23. Naas, Verona harus terima terdegradasi. Juventus mengalahkan Udinese 1-0 di laga terakhir Liga Italia 2022-23. Federico Chiesa menjadi penentu 3 poin Juventus berkat golnya di babak kedua. Hasil ini membuat Bianconeri ke UEFA Conference League. Juventus finish di posisi ke-7 dengan 62 poin. Sudah dikurangi hukuman 10 angka. Di laga lain, sang jamara musim ini Napoli yang bermain di kandang melawan Sampdoria sukses menang dengan skor 2-0. Gol Napoli di laga ini dibuat oleh Victor Osimhen dan Giovanni Simeone. Sementara itu pada pertandingan lainnya, Roma menang 2-1 atas Spezia, Atalanta menang 5-2 atas Monza, dan Lazio menang 2-0 atas Empoli. Slot Liga Champions dimiliki oleh Napoli, Lazio, Inter, dan Milan. Sementara pencetak gol terbanyak adalah Victor Osimhen, disusul oleh Lautaro dan Boulaye. Dari Spanyol, Barcelona harus mengakhiri musim mereka dengan kekalahan mengecewakan ketika menghadapi Celta Vigo pada jornada terakhir La Liga 2022-23 Senin 5 Juni dini hari WIB. Bermain di Balaído Stadium, tim Katalan kalah 2-1 setelah 2 gol Celta yang dicetak oleh Gabri Velga menit 42 dan 65 hanya mampu dibalas lewat Ansu Fati di menit 79. Dengan hasil ini, Celta harus puas finish di urutan ke-13 dengan koleksi 43 poin. Sementara itu, Real Madrid bermain imbang 1-1 melawan Athletic Bilbao. Pada Minggu 5 Juni, gol Oihan Sanchez dibalas oleh penalti Karim Benzema di babak kedua. Hasil akhir ini tidak mempengaruhi peringkat Madrid yang di posisi kedua klasemen La Liga 2023-24. Sebaliknya, bagi Bilbao, hasil imbang ini membuat Bilbao gagal bermain di kompetisi Eropa musim depan karena mengakhiri musim di peringkat ke-8 klasemen. Hasil pertandingan lainnya, Valencia imbang 1-1 lawan Real Betis. Villarreal bermain 2-2 kontra Atletico Madrid dan Sevilla kalah 1-2 dari Sociedad. Hasil klasemen akhir, Barca, Madrid, Atletico, dan Sociedad ke Liga Champions. Top skor dipegang Lewandowski, lalu disusul oleh Benzema. Zlatan Ibrahimovic akhirnya resmi mengakhiri karirnya di sepak bola. Perpisahan Ibrahimovic dengan sepak bola diumumkan selepas laga AC Milan versus Hellas Verona di San Siro pada pekan terakhir Liga Italia musim ini. Ibra yang tak tampil pada laga itu memberikan pidatonya sambil berlinang air mata. Pria berusia 41 tahun tersebut mengucapkan selamat tinggal pada sepak bola, olahraga yang dimainkannya sejak awal 2000-an. Setelah 14 musim, striker berkebangsaan Prancis Karim Benzema resmi meninggalkan Real Madrid. Hal tersebut disampaikan langsung melalui situs resmi Los Blancos. Setelah ini, menurut kabar dari Managing Madrid, Benzema akan bergabung dengan klub asal Arab Saudi, yaitu Al-Ittihad. Penyerang 35 tahun tersebut akan mendapatkan kontrak selama 2 musim, serta gaji sebesar 171,5 juta pound sterling atau setara dengan 3,1 triliun rupiah per musim. Real Madrid telah mengkonfirmasi bahwa Karim Benzema akan meninggalkan klub pada pernyataan resmi pada hari Minggu. Carlo Ancelotti selaku pelatih mengakui bahwa keputusan Karim Benzema untuk meninggalkan Al Real datang sebagai kejutan besar. Ancelotti sedih melihat pemain berusia 35 tahun itu pergi, terutama setelah mengetahui keputusannya pada pagi hari sebelum pertandingan terakhir musim ini.
Tottenham Hotspur dilaporkan hampir mencapai kesepakatan untuk merekrut pelatih baru mereka, Ange Postecoglou dari Celtic. Football Today mengklaim Spurs dan Ange tinggal melakukan finalisasi sebelum mengumumkan sebagai manajer baru. Klub London Utara sebelumnya mundur dari negosiasi Julian Nagelsmann melihat Arne Slot bertahan di Feyenoord dan Mauricio Pochettino kembali ke Liga Primer mengambil job di Chelsea. Dikutip ESPN, Paris Saint-Germain dilaporkan menjadikan Julian Nagelsmann sebagai kandidat utama pelatih barunya. Nagelsmann akan menggantikan Galtier yang bakal dipecat karena manajemen PSG tak puas dengan kinerjanya. Laporan tersebut juga menyebut bahwa pembicaraan PSG dengan Nagelsmann berjalan cukup cepat. Selain menunjuk Nagelsmann, PSG juga akan menunjuk legenda Arsenal dan Barcelona Thierry Henry sebagai asisten pelatih. Tammy Abraham mengalami cedera ACL di laga terakhir membela AS Roma musim ini. Tammy yang bermain dari bangku cadangan melawan Spezia terpaksa keluar setelah hanya 17 menit karena cedera lutut. Lutut terpelintir dengan cara yang tidak wajar dan kondisi sang striker telah diperiksa oleh staf medis. Football Italia melaporkan bahwa Tammy akan absen hingga akhir tahun, kemungkinan November-Desember. AS Roma dibuat ketar-ketir Paulo Dybala, sang penyerang berpotensi meninggalkan Stadio Olimpico di musim panas. Apalagi belum lama ini, ex-pemain Juventus menyebutkan belum tahu bagaimana nasib ke depannya. Dybala, ketika ditanyai wartawan, enggan membahas masa depannya lebih lanjut bersama AS Roma usai memainkan laga terakhir Serie A musim 2022-23. Real Valladolid dan Espanyol menjadi dua tim terakhir yang terdegradasi dari La Liga Spanyol. Dua klub tersebut menyusul Elche yang telah terlebih dahulu terdegradasi. Valladolid ditahan imbang Getafe 0-0 pada laga terakhir musim ini. Di lain sisi, Espanyol juga dipaksa bermain seri 3-3 oleh Almeria. Valladolid finish di posisi ke-18, sementara Espanyol ada di urutan ke-19. Menurut Fabrizio Romano, Chelsea akan segera meresmikan penandatanganan Christopher Kunku. Kunku telah membuat kesepakatan dengan The Blues dan tinggal beberapa hari lagi sebelum Chelsea mengungkapkan sebagai pemain baru mereka. Kunku sendiri dikabarkan sudah selesai menjalani tes medis Chelsea. Dari kondisi tersebut, kurang dari seminggu, bisa jadi Kunku bakal berlabuh ke Chelsea. Paris Saint-Germain mendadak kehilangan 1 juta pengikutnya di Instagram setelah Lionel Messi memainkan laga terakhir melawan Clermont Sabtu 3 Juni. Jumlah follower Instagram PSG menyusut dari 69,9 juta menjadi 68,9 juta. Angka tersebut menunjukkan pengaruh besar Messi terhadap popularitas klub di belahan dunia. Jumlah penurunan pengikut PSG di Instagram diprediksi bakal bertambah imbas kepergian Messi. Penggemar Messi diyakini kurang respek kepada fan PSG yang mencemooh idola mereka. Striker Napoli dan Nigeria Victor Osimhen membuat rekor laga musim ini. Dia resmi menjadi pemain Afrika pertama yang memenangkan sepatu emas di Serie A berkat torehan 26 golnya bersama I Parthenope. Dikenal juga sebagai Capocannoniere, Osimhen mengalahkan pesaingnya yaitu Lautaro Martinez dari Inter Milan untuk mendapatkan penghargaan individu yang didambakan tersebut. Mengamankan 1 tiket Liga Champions musim depan, Arsenal berniat untuk memperkuat materi pemain mereka. Dilansir Tribal Football, Arsenal dikaitkan dengan salah satu gelandang PSV Eindhoven, yakni Xavi Simons. Sang pemain dikabarkan ingin mencari tantangan baru musim depan. Meski PSG dan Barcelona juga berminat, Arsenal cukup percaya diri karena agen dari Xavi merupakan putra dari mantan ketua Arsenal, yakni David Dein. Mendengar kabar bahwa Lionel Messi akan berstatus bebas transfer musim depan, Newcastle dan Chelsea akan memanfaatkan situasi ini untuk menggoda sang pemain. Menurut cuitan Barca Universal, selain klub Arab Saudi, Chelsea dan Newcastle United jadi klub yang meminati jasa sang mega bintang. The Magpies lebih difavoritkan karena tampil di Liga Champions musim depan. Usai mengantarkan Manchester City menjuarai Piala FA, rumor tentang Ilkay Gundogan mulai berhembus kembali. Dilansir BBC, beberapa tawaran telah diterima oleh manajemen City. Namun, sang manajer yakni Pep Guardiola masih membutuhkan jasa sang pemain. Pelatih asal Spanyol itu berharap Gundogan mau bertahan di City untuk memenangkan beberapa gelar lagi bersamanya.
Seiring munculnya kabar kalau pelatih Celtic, Eng Postecoglou bakal melatih Tottenham, muncul lagi rumor kalau sang pelatih akan membawa salah satu pemainnya ke Spurs. Dilansir The Sun, apabila Postecoglou resmi menjadi pelatih Spurs, ia akan membawa Kyogo Furuhashi bersamanya. Diketahui, penyerang asal Jepang itu menjelma jadi penyerang house goal ketika ditangani Postecoglou di Celtic. Sang pelatih menganggap kalau Furuhashi cocok dengan intensitas sepak bola Inggris. Setelah kontraknya diputus oleh Real Madrid, Eden Hazard dikabarkan mendapatkan tawaran dari beberapa klub Serie A. Dilansir Football Italia, AS Roma, Juventus, dan AC Milan dikabarkan tertarik untuk menampung pemain asal Belgia tersebut. Meski pensiun adalah salah satu opsi, Serie A bisa jadi pilihan yang menarik bagi Hazard. Roma jadi yang terdepan karena Hazard pernah bekerja sama dengan Jose Mourinho sewaktu masih berseragam Chelsea. Lama tak terdengar, Alexander Kolarov dikabarkan kembali berkecimpung di dunia sepak bola. Namun, kali ini sebagai sosok yang berdiri di belakang layar. Dilansir Tribal Football, Kolarov telah ditunjuk sebagai direktur olahraga Pisa. Kabarnya, mantan punggawa Inter Milan itu telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan klub Serie B tersebut. Selain itu, Pisa juga telah menghubungi Andrea Pirlo untuk jadi pelatih baru musim depan. Kehilangan Sergio Ramos di musim depan membuat PSG tengah berusaha mencari penggantinya. Dilansir Goal, sang juara Liga Prancis itu memilih bek Arsenal, Gabriel Magalhaes, sebagai kandidat yang cocok untuk menggantikan Ramos. Namun, niat PSG tak akan berjalan mudah. Pasalnya, Gabriel merupakan pemain penting di sektor pertahanan The Gunners. Setelah Eden Hazard, Marco Asensio dan Mariano Diaz dikabarkan akan menyusul untuk meninggalkan Real Madrid musim panas nanti. Dilansir AS, Real Madrid telah memutuskan untuk tidak memperpanjang masa bakti kedua pemain tersebut. Pihak klub juga telah mengumumkan kepergian mereka dengan mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan. Kabar kurang mengenakan menghiasi laga final Piala FA kemarin. Dilansir Sport People, seorang YouTuber terkenal, iShowSpeed, dikabarkan mendapatkan serangan dari orang tak dikenal ketika menonton pertandingan tersebut. Speed tampak terkejut ketika seorang penonton berusaha memukulnya dari barisan di depan tribun. Insiden itu terekam video dan kini video tersebut telah tersebar di media sosial. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah resmi menunjuk Stadion Manahan Solo sebagai venue pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Dilansir Bola Sport, pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri konferensi pers di Stadion Manahan Minggu pagi. Menurut Erick, kota Solo sudah siap untuk menyelenggarakan event-event olahraga internasional. Jadi, Stadion Manahan jadi venue yang tepat untuk Piala Asia U23. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!